Bagaimana menjadi orang sukses? Apa itu sukses? Tanya siapa saja di jalanan dan jawabannya hampir selalu sama. Uang, jabatan, kekuasaan. Itu standar dunia. Dan sayangnya standar itu sudah lama masuk ke dalam gereja. Kita menilai seseorang dari apa yang ia miliki. Rumahnya yang gede, mobilnya yang bagus, posisinya yang mentereng. Bahkan orang yang mengumpulkan kekayaan lewat cara yang tidak jujur pun kita angkat sebagai contoh sukses. Itu aneh. Bahkan dari sudut pandang duniawi sekalipun. Karena bukti di lapangan tidak mendukung gagasan bahwa kekayaan materi sama dengan kesuksesan. Orang yang benar-benar sukses adalah orang yang mencapai tujuannya dan bisa menikmati hasilnya. Tapi lihat banyak orang yang kita sebut sukses hari ini. Mereka frustrasi, hidupnya berantakan, keluarganya hancur. Banyak dari mereka bahkan mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak punya alasan untuk terus hidup. Kadang, hal terburuk yang bisa terjadi pada orang yang tidak mengenal Kristus adalah ketika dia berhasil mencapai semuanya dan ternyata tujuannya itu kosong. Jebakan yang kita pikir kita hindari, lalu bagaimana nih dengan orang Kristen? Apakah kita tuh bebas dari jebakan ini? Oh, tentu saja enggak. Kita juga jatuh di dalamnya. Kenapa? Karena kebohongan iblis itu terasa masuk akal. Lihatlah, dari luar, rumah besar, mobil baru, dan sekolah yang mahal, itu kelihatan hebat. Tapi apa yang sudah dikorbankan untuk mendapatkan itu semua? Relasi dalam keluarga, waktu bersama dengan anak, kedekatan dengan Tuhan. Yang mengejutkannya, firman Tuhan berkata bahwa benda-benda itu sendiri bukanlah masalahnya, bukan. Allah bahkan menjanjikan hal-hal itu kepada umatnya. Matius 6 ayat 32-33, Yesus berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Problemnya bukan di barangnya, bukan di rumah, mobil, atau sekolah yang bagus, tapi keinginan yang salah yang mendorong pengejaran akan barang-barang itu. Jadi apa dua jebakan yang sering menjerumuskan orang Kristen dalam soal ini? Yang pertama itu jebakan kemiskinan. Karena dunia terlalu memuji kekayaan, banyak orang Kristen menyimpulkan bahwa kebalikannya, kaya itu pasti kehendak Allah. Jadi orang Kristen tuh harus miskin. Atau setidaknya harus kelihatan miskin. Iblis memang licik, mereka tidak bisa dia jebak dari satu sisi, didorong ke sisi yang lain. Tapi firman Tuhan tidak menjanjikan kemiskinan sebagai norma bagi orang percaya. Mazmur 37 ayat 25, Amsal 3 ayat 18, Lukas 6 ayat 38, semuanya menggambarkan standar hidup yang cukup, bahkan berkelimpahan bagi mereka yang percaya dan taat. Kemiskinan ada dalam Alkitab, tapi itu bukan janji Allah untuk umatnya. Dan ada yang lebih berbahaya lagi, banyak orang Kristen percaya bahwa dengan berkorban secara materi, mereka jadi lebih rohani. Itu seperti kalau mereka menderita dengan cukup, itu Allah pasti senang, makin menderita, Allah makin happy. Paulus langsung membantah ini dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Allah tidak mencari martir, Allah mencari para pelaku firman. Jebakan yang kedua itu jebakan kekayaan. Nah, di sisi lain, banyak orang Kristen menyimpulkan kalau kemiskinan itu bukan norma, berarti kekayaanlah pasti kehendak Allah. Jadi mereka mengejar kekayaan dengan cara-cara duniawi dan membenarkan semuanya sebagai kesaksian Kristen. Kalau Allah tidak memberi sesuai rencana mereka, mereka berkata, tujuan yang baik menghalalkan caranya. Waduh, kehidupan doa dan firman tidak lagi jadi prioritas karena toh mereka sedang membangun kesaksian lewat kesuksesan mereka. Anak-anak tidak mendapat perhatian yang cukup sih, tapi mereka dapat fasilitas terbaik. Ada juga yang mencoba memanipulasi Allah, memberi dengan tujuan mendapatkan lebih banyak dan terus menuntut yang terbaik. Roma 9 ayat 20 berkata, siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu berani menyangka Allah. Bahaya terbesar adalah ketika kita melihat Allah hanya dengan kacamata duniawi.
mengukur segala berkat dari sudut pandang apa yang bisa Allah lakukan untuk saya, untuk kita. Bukan apa yang bisa kita lakukan untuk Allah. Itu dua jebakannya. Nah, jadi apa standar sukses yang Allah tetapkan? Ada 3. Yang pertama itu penyerahan diri. Setiap hamba Tuhan yang dipercayakan berkat materi dan rohani dalam Alkitab, kayak Abraham, Nuh, Nehemia, Daud, Paulus, semuanya lebih dahulu menyerahkan diri kepada otoritas Allah. Penyerahan diri bukan kelemahan, itu pintu masuk kepada kepercayaan Allah. Kedua, ketaatan. Mereka yang sungguh-sungguh diberkati Allah membuktikan lewat cara mereka menggunakan sumber daya materi untuk Allah. Makin mereka membiarkan Allah untuk bertindak, makin Allah bisa memuliakan dirinya melalui mereka. Dalam 2 Korintus 9 ayat 13, Paulus berkata bahwa bukti nyata dari ketaatan adalah kemurahan hati yang mendorong orang lain untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, ketekunan. Orang yang sukses tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Allah menginginkan orang Kristen yang tidak berhenti begitu ada hambatan. Lukas 11 ayat 10 dan 18 ayat 5 mengingatkan kita untuk terus mengetuk, terus meminta, terus mencari. Esther berkata, kalau aku mati, harus mati, biarlah aku mati. Nehemia berkata, aku tidak akan turun. Paulus berkata, aku siap mati di Yerusalem. Inilah wajah orang yang sungguh-sungguh mengenali Allah. Bagaimana kita mengenali kehendak Allah dalam hidup kita? Banyak orang Kristen menghabiskan waktu bertanya-tanya kepada orang lain, padahal yang harusnya mereka tanya, siapa? Ya Allah. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Masalahnya, ketika Allah menunjukkan jalannya dan jalan itu tidak sesuai dengan rencana kita, terutama soal penghasilan dan ego, kita mulai berdalih. Kita mengabaikan arah itu. Lama-lama, suara Allah makin melemah. Duri-duri kehidupan mencekik benih kita. Dalam Matius 13 ayat 2, Yesus menyebut ini secara langsung, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan mencekik firman dan membuatnya tidak berbuah dalam hati kita. Kalau kita memeriksa hidup kita hari ini dan tidak melihat buah rohani, berapapun penghasilan kita, itu tanda bahwa kita sudah mengabaikan kehendak Tuhan. Tuan yang lain sudah mengambil alih, dan Yesus dengan tegas mengatakan dalam Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau uang. Tidak ada jalan pintas untuk memulihkan kepekaan ini, hanya doa yang sungguh-sungguh dan yang jujur yang akan memulihkan hubungan itu, dan mengembalikan kita kepada satu-satunya definisi sukses yang benar-benar bermakna. Tuhan Yesus memberkati.